Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala Rasulillah. Sahabat Daifala, as'adakumullah. Siapa di antara kita hari ini yang tidak kenal dengan media sosial? Satu sisi kehidupan yang ada di akhir zaman ini. Ini sebuah keniscayaan. Bahkan ada di antara kita yang lebih dari satu punya platform media sosial. Tentu media sosial ini sangat bermanfaat untuk komunikasi, sangat bermanfaat untuk wadah silaturahim, sangat bermanfaat untuk edukasi. Kita bicara Islam, Islam pun sekarang bisa memanfaatkan media sosial ini sebagai penyampaian risalah-risalah yang bisa secara masif, cepat ke pelosok-pelosok negeri, bahkan ke sentral dunia. Tentu ini satu sisi positif daripada media sosial. Tapi tentu saja orang bilang bahwa media sosial ini menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Terkadang ada manfaat, ada mandarat. Rasulullah SAW sudah mengingatkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, sayati 'alan nas sanawatun khada'at, akan datang kepada manusia masa tahun-tahun penuh dengan penipuan. Yukadzibu fiha as-sadiq wa yusaddiqu fiha al-kadzib, di mana orang pendusta akan dikatakan sebagai orang-orang yang jujur, sementara orang yang jujur banyak yang didustakan. Wa yata'ammanu bihal kha'in wa yakhawwanu bihal amin. Sementara orang-orang yang khianat diberikan amanah, sementara orang-orang yang kemudian dia amanah dianggap sebagai pengkhianat. Wa yang tiku fiha ruwaibidah. Pada saat itu banyak yang bicara dari kalangan ruwaibidah. Wa ruwaibidah ya Rasulullah, ar-rajulu tafih fi amril ammah. Siapa itu ruwaibidah ya Rasulullah? Kata sahabat, adalah seorang lelaki yang bodoh tapi bicara masalah umum. Hari ini di media sosial siapapun bisa bicara, tapi kemudian tidak diperhatikan terkait etika, terkait latar belakang pendidikan, sehingga informasi yang tersebar bisa menjadi semu, bisa menjadi salah, sehingga pada akhirnya dhallu wa adhallu, sesat dan menyesatkan. Media sosial pun sekarang banyak digunakan untuk judi online, banyak digunakan untuk penipuan, banyak digunakan untuk perdagangan orang, sehingga itulah salah satu dampak negatif daripada media sosial. Lalu bagaimana Islam memandang media sosial? Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang yang beriman, apabila datang kepadamu berita fasik, fatabayyanu, maka klarifikasi. Tidak sembarangan kita menerima berita, tidak sembarangan kita men-sharing berita. Dulu para salafus saleh telah mengajarkan kita bagaimana menerima satu hadis dalam ilmu tahammul wal ada. Harus ada ketelitian, harus ada kejujuran, harus ada keadilan dari seorang periwayat. Tidak sembarangan kita bisa menerima suatu berita, apalagi berita itu yang tidak jelas siapa periwayatnya. Lalu kemudian Allah mengingatkan kepada kita, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basar wal fuad kullun ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya ingat, pendengaran kita, mata kita, apa yang kita tulis, apa yang kita sharing akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Hati-hati dengan media sosial. Media sosial bisa jariah kebaikan bagi kita, tapi di sisi lain media sosial bisa menjadi jariah keburukan bagi kita. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.